Tapi yang dibilang pedagang tadi itu 3. 3. Tapi dia bilang 7. Kata si kakek. Kakek itu. Dia bilang 7. 7 aja mas, ditaruh situ depan. Jangan sampai kena mahkota ya. Pamitan nih sama si kakek. Makasih ya, matur nuwun udah diarahin gitu. Oh iya mas, sama-sama gitu. Sampai ketemu lagi ya gitu. Baru balik badan kayak gini lah. Jalan dikit. Tuh kakek udah nggak ada loh. Temen aku tiba-tiba kayak gini. Kok gue merinding ya gitu. Lu denger nggak sih gitu. Denger apa gue gituin kan. Itu kayak ada bunyi gamelan nggak sih gitu. Nah itu aku melipir lewat di sungai. Ini kan sungai, ini jalan. Nah aku lihat di samping kiri sungai itu ada ular hijau. Itu gede banget. Kepalanya bukan ular, kepala cewek. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin selam. Oke, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita ketika bisa dibilang perjalanan nih dari Surabaya menuju ke daerah Mojokerto. Dan di mana narasumber gue ini mengalami beberapa kejadian yang hingga menurut dia itu, wah ini banyak banget pelajarannya nih. Dan gue juga masih agak tanda tanya sih sama si orang tersebut nih yang diboncengin sama si narasumber gue ini. Dan sebelum kalian menyimak video kali ini, gue di sini mau mengucapin banyak-banyak terima kasih nih buat kalian semua yang udah klik video ini dan selalu support kita. Dan langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Bang Al. Malam, Bang. Oke, Bang Al, nih terima kasih nih jauh-jauh datang dari Surabaya ke daerah Jakarta nih. Dan lu akan menceritakan perjalanan lo dari Surabaya menuju ke Mojokerto. Yang dimana tepatnya di Candi Jolotundo. Candi Jolotundo. Nih, gue baru tahu nih. Candi Jolotundo. Emang namanya seperti itu? Emang namanya seperti itu. Kenapa? Itu sebenarnya candi, bukan candi, bisa dibilang candi ya. Itu bekas dari peninggalan raja kerajaan Hindu-Buddha. Oh, itu. Oke. Dan kisah lu yang akan mau bagikan ini, wah ini gokil banget sih nih lu. Maksudnya, lu nganterin orang ke pasar. Tapi orang itu nggak ada. Nggak ada. Gila. Tapi lu kok bisa sih gabut banget sendirian naik motor ke tempat itu? Ngisi waktu luang karena waktu itu kan usai lebaran. Gitu. Oh, oke. Mumpung masih libur sekolah kan, waktu itu masih sekolah gua. Ya udah. Dan lo akibatnya mengalami sesuatu hal seperti ini. Iya, padahal niat gua nggak ada niat buruk. Iya. Kan Tapi lu disangka ada niat buruk ke sana ya. Wah, parah banget sih. Oke, mungkin ditahan dulu nih Bang Al untuk ceritanya nih. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Bang Al kali ini, kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber dan mengirimkan cerita, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang gue cantumin di sini. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Al, sudah siap? Siap. Yuk. Obrolan tengah malam, kita mulai. Itu kejadian sekitar tahun 2022. Usai lebaran, kira-kira H+5 atau H+7 lah usai lebaran. Itu jarak yang aku tempuh dari Surabaya ke tempat itu kan lumayan jauh, sekitar 2 jam. Naik motor tuh waktu itu. Aku berangkat subuh, sekitar 3:30 lah. Selama perjalanan, aku kira masih aman lah ya. Nggak ada hal-hal apapun yang menurut aku aneh. Tapi memang waktu perjalanan masih nyampe Surabaya, hujan gede banget.
gede banget. Neduh di bawahnya jalan tol gini, bawah. Oke. Jalan layang. Jalan layang. Heeh. Mau pakai mantel dan lain sebagainya. Nah, tempat yang aku buat teduh ini plot twist-nya itu sekitar 2 tahun setelahnya aku jatuh di situ nih sampai luka. Nih. Itu plot twist-nya nanti aku ceritain. Oke. Gitu. Singkat, sampailah aku ke sana jam 5:30. Nah, waktu mau ke arah gunungnya, ke arah tempat itu tadi, itu kan di samping kanan, ini jalan naik ya, tanjakan naik. Sebelah kanan itu ada pohon gede, itu ditutupin sama sarung warna hitam, kain warna kayak catur gitu loh, motif catur-catur. Tuh, bawahnya banyak sajian kan di situ. Masih pagi banget, masih berkabut, dingin, sepi. Mogok tiba-tiba motor pas persis di pohon itu tadi. Mogok. Padahal aku cek dari rumah tuh motor nggak ada apa-apa loh. Karena kan kalau aku main ke daerah atas gitu, yang tanjakan-tanjakan tuh nggak pernah pakai motor matic, pakai motor yang itu manualan. Itu mogok. Aku tuntun lah di situ, karena memang nggak kuat, jalanannya nanjak ya. Tapi pas arah pohon itu kan gini jalannya. Tuh pas di situ mogok dia, tiba-tiba mogok, nggak tahu kenapa. Tuh bau dupa nyengat banget. Udah mulai merinding karena masih pagi itu. Oke. Pagi. Udah agak jauhan dikit dari pohonnya, sekitar 50 meter. Aku coba lagi. Aku gas. Bisa. Terus masuk ke arah gerbang, ke loket, itu masih aman aku. Nggak ada apa-apa. Nah, pada saat itu ramai atau enggak? Masih sepi dong, masih pagi. Itu aku waktu lebaran plus weekday. Itu jadi kan sepi, apalagi pagi. Jam segitu masih sepi lah. Parkir udah parkir nih. Aku mau masuk lah ke arah candinya tuh. Ini ada gapura, sebelah sini ada orang jualan kayak aksesoris gitulah, segini sana. Nah udah nyampe situ. Aku mau beli tempat air galon kecil buat dibawa balik ke Surabaya kan. Aku beli udah. Nah aku tiba-tiba nggak tahu, entah aku ngantuk karena masih pagi apa gimana. Aku lihat, jadi ini gapura ya bang. Ini gapura. Di atas ini kan kayak bukit tuh, bukit kanan kirinya dia bukit. Ini bukit yang di sini tuh kayak banyak pohon-pohon lah, kayak di tempat gunung kayak gimana sih? Ibaratnya kayak gitu. Itu tuh ada ular. Yang aku lihat ular hijau. Itu di atasnya kecil ini ada mahkotanya. Ular ada mahkotanya? Iya, warna hijau. Entah itu aku nggak tahu halusinasi atau kayak gimana. Pas waktu beli, kan lagi interaksi ini sama ibu-ibunya. Pedagang tuh beli. Gini-gini, bilang-bilang bla bla bla. Kalau bahasa Jawa, mas lapo delok dukur gitu. Artinya, mas kenapa lihat di atas gitu. Oh enggak apa-apa. Terus dia tiba-tiba bilang kayak gini, masih sok delok ta gitu. Masih bisa lihat gitu. Enggak, aku nggak tahu ya bu. Aku ngomong bahasa Jawa kan. Itu kok kayak ada ular apa gimana gitu. Oh gitu. Ya udah mas nanti tahu sendiri waktu di dalam, katanya gitu. Padahal aku niat di sini tuh nggak ada apa-apa, kenapa kok seperti ini gitu kan. Udah, aku kan baru first time ke situ tuh. Nah, kepercayaan di situ tuh, air di situ tuh bisa ngebuat awet muda, bisa nyembuhin santet, bisa nyembuhin hal apapun itulah. Saya dari situ aku masuk lah. Di situ aku masuk. Aman-aman aja masuk tuh, nggak ada hal apapun itu ya. Nah di atasnya pemandian itu kan di sini ada tempat sembayangnya orang Hindu sama Buddha. Nah kita menghormati karena si ibu-ibu tadi itu kalau mau ke sana tuh harus bawa dupa. Tuh kita hormatilah, meskipun kita orang yang nggak tahu maksudnya apa, kita hormati. Aku hormati deh bang, aku beli tuh dupa. Dupa aku beli buat ditaruh di atas itu tadi. Ini kan tempat pemandian di sini di bawah. Terus di atasnya ini ada tempat sembayang. Di bukit. Gitu. Tuh. Aku masuk nih. Mau masuk tuh aku lihat dari jauh tuh ada kakek-kakek, rambutnya panjang banget, panjang laki. Itu pakai baju serba hitam. Dia serba hitam, pakai belangkon Jawa.
hitam-hitam semua lah pokoknya sini jenggotnya. Terus aku permisi lah, nyuwun sewu kayak gitu. Terus tiba-tiba kakeknya bilang gini, Mas dari mana gitu? Dari Surabaya gitu. Oh, Ciadoy gitu, kok jauh sekali gitu. Ada keperluan apa Mas di sini gitu? Enggak, kayak saya hanya mau main, mau mandi gitu aja buat ngebersihin gitu kan. Oh iya Mas, nggak apa-apa, nanti ditunggu ya gitu. Nggak tahu aku maksudnya apa gitu. Kalau ditunggu gitu ya, ditunggu apa gitu kan? Apa yang ditunggu gitu kan? Dikasih ini korek sama kakeknya tadi, tapi bukan korek yang ini, yang korek yang kayu gitu. Oh. Jelas itu. Ini Mas koreknya gitu. Taruh aja Mas 7 katanya gitu. Ya udah aku taruh 7. Tapi yang dibilang pedagang tadi itu 3. Tapi dia bilang 7. Kata si kakek. Kakek itu. Dia bilang 7. 7 aja Mas, ditaruh situ depan. Jangan sampai kena mahkota ya. Aku nggak tahu. Jangan sampai kena mahkota. Aku baru ingat waktu mahkota itu mahkota kata si kakek, Mas nggak bisa lihat, jangan bohong katanya gitu. Ya aku sontak bilang, iya kayak aku gituin kan. Ya memang yang aku lihat tuh ada mahkota di batu itu, di depan itu. Ini kan sajen banyak, tempat dupa-dupa, ada batu gede. Itu di atasnya ada mahkota. Di atas batu? Di atas batu. Itu mahkota yang aku lihat di atasnya ular itu loh. Ular hijau yang sebelumnya aku lihat. Di situ. Terus kata kakeknya gini, Mas mau ambil itu? Enggak kayak saya nggak ada niatan buat ambil itu gitu. Udah Mas, nggak apa-apa, nanti saya bantu ambilkan. Saya nggak tahu maksudnya apa ya. Aku nggak tahu maksudnya kayak gimana. Kenapa kakek bisa bilang kayak gitu? Udah ngobrol, Mas ini Sabtu Pahing gitu. Sabtu Pahing gitu. Nah dia nebak kalau dalam kepercayaan kita sebagai orang Jawa, weton kelahiran. Dia pas nebak weton kelahiran aku Sabtu Pahing. Mas ini Sabtu Pahing ya? Iya kayak Sabtu Pahing saya. Kok kakek bisa tahu? Mas ini wangi banget loh katanya kayak gitu. Mas ini wangi gitu. Lain kali main kesini ya, bunganya nggak ada nih. Mas lain kali kalau kesini bawa bunga katanya kayak gitu. Oh ya kayak siap, makasih gitu. Mau turun ke bawah mau mandi, pamitan nih sama si kakek. Makasih ya, matur nuwun udah diarahin gitu. Oh iya Mas, sama-sama gitu. Sampai ketemu lagi ya gitu. Baru balik badan kayak gini lah, jalan dikit, tuh kakek udah nggak ada loh. Tuh kakek udah nggak ada. Aku kok merinding. Tuh kakek udah nggak ada. Baru sekian detik. Karena masih pagi. Kalau udah siang pasti rame tuh tempat peribadahan di sini, pasti rame. Orang-orang sebelum mandi kan selalu ke atas dulu tuh. Itu masih pagi banget. Gak ada. Baru sekian detik. Gak ada. Yakin gak ada? Gak ada. Aku gak berpikir macem-macem kayak gimana. Kayaknya aku ngantuk deh. Kalau masih pagi kan. Kayaknya aku masih ngantuk. Aku udah gak pikir aneh-aneh. Udah aku turun mandi. Aku ganti, mandi. Di tempat pemandian itu gak ada masalah. Aman-aman aja sepanjang itu. Aman. Udah. Kayaknya sekitar jam 8 atau setengah 9 aku baru turun tuh. Baru usai dari pemandian itu. Mau pamit ke itu tadi, yang ke pedagang ibu-ibu tadi yang aku beli galon kecil itu tadi. Bu saya pamit dulu ya, makasih gitu. Oh iya Mas, makasih gitu. Nanti kalau kesini lagi kabarin ya gitu. Kita tukeran tuh nomor HP. Udah aman. Itu kan jalannya turun tuh dari Gapura turun ke bawah. Saya turun. Ada Gapura lagi, loket kan. Kan jalannya turun gini sih bang. Nah, di sini pas pendakian Gunung Penanggungan. Di sini ada warung makan. Nah, karena waktu itu masih bisa dibilang pagi dan masih suasana lebaran, itu tutup warungnya. Aku lihat dari motor tuh
masih tutup, tapi yang sebelah sini rame, anak mau daki gitu kan. Udah aku masih berhenti di pendakian tuh, kayak aku iseng-iseng mau daki gitu, aku ngobrol aja sama itu, enaknya gitu, seru gitu. Tiba-tiba di sebelah kanan ada nenek-nenek manggil, mas gitu. Kaget lah aku, karena kan awal aku lihat nggak ada orang tuh, kok tiba-tiba ada nenek-nenek itu, gimana sih, dari mana gitu. Itu kan warung, bukan tempat tinggal, warung doang, warung makan bang. Warung yang tutup itu? Tutup itu, nggak ada orang, tiba-tiba ada nenek, muncul dari mana coba? Tuh, udah dari situ, mas mau kemana gitu, mas harapin neng di gitu, mas mau kemana? Ini nih saya mau balik ke Surabaya gitu. Oh mau balik ke Surabaya gitu. Iso ngeterno aku nggak, bisa nganterin aku nggak gitu. Kemana nek? Ke pasar gitu. Ya udah nih, jauh nggak pasarnya? Enggak kok mas, 5 menit aja dari sini nyampe kayaknya. Yang aku lihat awal tuh agak sedikit aneh tuh nenek-neneknya. Aneh gimana? Kukunya hitam. Hitam banget. Kuku kaki Hitam banget. Hitam. Dia pakai jari. Pakai kebaya. Bawa tongkat. Rambutnya tuh lusuh banget tapi warnanya putih rambutnya. Maksudnya hitam kotor apa hitam nggak kuku tahu, pacar? pokoknya hitam. Hitam banget yang aku lihat. Hitam. Pakai alas kaki? Enggak pakai alas kaki dia. Nah, aku nggak mikir aneh-aneh. Aku ngira orang desa, orang-orang kampung kan rata-rata kayak gitu. Dia nggak pernah pakai sandal. Aku mikirnya dia orang sawah kan, lagi cari apalah gitu, singkong atau apalah. Aku nggak ada pikiran aneh-aneh ke situ. Udah aku bonceng lah dia. Set nyampe yang pohon tadi yang aku mogok itu sama dia nggak mogok sama sekali dia. Motor aku aman. Nggak mogok, padahal laporan banyak orang ketika lewat pohon itu tanpa permisi atau ada niatan yang buruk atau yang kayak gimana, kita nggak tahu nih, itu mogok. Aku ngebonceng nenek ini nggak mogok sama sekali, dia lancar aja. Terus tiba-tiba neneknya tadi bilang kayak gini, mas tadi dari sini mogok ya? Nah, kok tahu? Aku kayak gitu loh, kok tahu? Aku berusaha nggak kayak pikiran negatif. Oh iya nek, mogok mungkin barangkali tanjakan di sini. Aku kan bilang kayak gitu. Barangkali tanjakan kali nek gitu. Enggak. Tadi masnya dicek dulu niatnya bersih apa enggak gitu. Niatnya bersih apa enggak gitu. Nah, sepanjang jalan itu tuh nenek ngomongnya aneh banget. Nggak masuk akal. Mas tadi katanya mau ini. Katanya mau ambil itu ya. Mas kalau mau cincin atau mau ambil apapun yang di sini, nggak apa-apa, nanti saya bantu. Banyak kok orang yang di sini yang tapak di gunung itu, yang niatnya buruk-buruk. Ngomongnya tuh aneh banget. Padahal aku kan niat di sini mandi tuh. Ngapain coba bahas-bahas yang kayak gitu maksud aku. Ya aku sepanjang jalan itu kok aku iyain aja, iya nek, iya gitu. Nah sepanjang jalan itu yang ngebuat aku aneh. Karena aku nggak tahu tuh pasar gimana ya. Tuh dianterin sama neneknya tuh lewat kayak sawah. Jalannya tuh nggak enak banget. Banyak batu-batu atau apalah. Singkat cerita aku sampai ke pasar. Mas sudah berhenti sini aja. Gitu. Oh iya nek. Makasih ya nek, aku bilang gitu. Oh enggak mas, saya yang makasih. Nah karena aku mikirnya tuh nenek kasihan buat balik ke rumahnya. Aku masih mikir tuh rumah yang di warung itu. Aku nggak ada pikiran aneh-aneh. Aku kasih duit. Nah ini ya buat balik ke rumah gitu. Oh iya mas, makasih ya, sehat-sehat. Kalau pulang nggak usah ngebut, nanti jatuh gitu. Udah. Ini kan pasar nih bang. Ini pasar nih, jalan raya nih pasar. Aku masih di sini. Baru putar balik kayak gini, seret, diberhentiin sama orang. Mas iki gendeng dah. Artinya gini, mas gila. Gila kenapa gitu. Loh mas tadi kok Pak ngasihin daun, terus dijatuhin terus ngomong sendiri. Ya aku kayak sedikit pembelaan lah ya.
Enggak pak, saya tadi nganterin nenek-nenek dari itu candi ke bawah ke sini, katanya dianterin ke pasar gitu. Terus akhirnya dia ambil ini tukang parkir temennya. Gini sini gitu. Iki lo masih gak percaya nek mau ngomong dewe. Masnya lo nggak percaya kalau tadi ngomong sendiri gitu. Ya karena aku ngerasa aku tadi ngebonceng orang. Aku ngobrol selama di jalan, aku ngobrol sama dia. Gitu, nggak ada hal yang aneh menurut aku. Terus kata bapak-bapak ini yang nyamperin aku, Mas ini gila apa gimana sih? Kok ngomong sendiri gitu. Terus ngeluarin daun kering dari kantongnya. Buat apa? Gitu. Udah di situ aku udah mulai, aduh, kayak gimana ya pikiran aku. Kok aneh banget sih ini, apa sih gitu maksud aku. Aku nggak ada niat hal buruk di sini. Kenapa harus seperti ini gitu. Terus aku iseng nih bang ngebuka maps karena kan aku nggak tahu arah pulang. Itu masih di kota itu. Aku buka maps. Aku coba iseng ketik. Itu namanya pasar ini, ternyata aku ketik pasar ini di maps dari arah candi. Itu harusnya memakan waktu 45 menit. Kalau secara di maps dan di jalan yang seharusnya dilewatin itu 45 menit. Tapi ya aku nyampe di sana 5 sampai 10 menit udah nyampe. Itu yang aku bikin aneh. Pantas aja kok cepet. Aku bilang kayak gini. Oh deket ya nih ternyata pasarnya gitu. Iya mas deket kok. Pas aku cek di maps tadi mau arah balik Surabaya, aku iseng cek. Itu harusnya perjalanan dari atas sana karena gunung itu ke bawah. Itu harusnya memakan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Aku masih berpositif thinking sama nenek-nenek itu tadi. Barangkali mungkin bapaknya juga kayak gimana. Atau mungkin bapaknya nggak lihat waktu neneknya udah masuk ke pasar atau kayak gimana. Aku nggak mikir nenek. Udah aku balik bang ke Surabaya. Aman. 1 bulan setelahnya aku sana lagi. Tapi nggak sendirian, bareng temen. Itu sekitar, ini agak siang sih aku berangkat. Sekitar jam 9 nyampe sana jam 11. 2 jam kan. Jam 11 nyampe sana, lewat ke pohon itu tadi, mogok lagi dia. Motornya kita berdua pakai Matic, mogok lagi dia motornya. Udah, nyampe lah yang tadi ke pos pendakian itu, sama yang ke Siwarung ini. Aku kan pengen tahu tuh konfirmasi. 1 bulan lalu nenek ini siapa sih gitu kan. Barangkali kerabat dia atau kayak gimana kan yang di warung. Aku makan di situ, makan pecel, iseng tanya sama si penjualnya. Bu, punya saudara nggak di sini atau punya barangkali ada orang yang tinggal di sini gitu? Nggak ada mas. Om aku nang nisor kok, rumahku di bawah. Kan memang itu di kaki gunung ya, rumahku di bawah. Nggak ada mas. Nggak gitu bu. Saya 1 bulan yang lalu di sini. Itu saya nganterin, ada nenek-nenek minta dianterin ke pasar. Itu langsung namanya dia bawa teh, mau diantar. Itu kebetulan kayak gini dia tangannya. Pas denger itu. Nggak ada mas, masih ngantuk gitu. Udah ditaruh, cerek dia masuk lagi ke dapur. Nggak ada mas, udah ditaruh. Udahlah, berarti konfirmasi ya udah memang itu bukan manusia, aku mikir kayak gitu. Udah. Singkat cerita aku naiklah ke parkiran itu tadi, masuk. Temen aku tiba-tiba kayak gini, kok gue merinding ya gitu. Lu denger gak sih gitu? Denger apa? Gue gituin kan. Itu kayak ada bunyi gamelan gak sih gitu. Kayak sayup-sayup bunyinya tuh. Dia sayup-sayup. Udah mandi. Gak ada aneh sih. Gak ada hal yang aneh lagi di situ. Aman menurut aku. Udah dari atas juga aku gak menemukan kakek-kakek itu tadi, gak ada. Sampai aku mandi sama temen aku aman. Sampai arah balik ke Surabaya juga aman. Baru kejadian itu selang beberapa bulan setelahnya. Aku mimpi di satu rumah yang tua, gubuk banget. Itu dikejar-kejar sama nenek-nenek yang
Persis aku bonceng itu, tapi dengan versi yang beda mukanya. Mukanya bener-bener serem banget. Gimana sih? Abang pernah lihat ini gak sih filmnya si Jurnal Lisa? Yang Sam X? Ya. Tuh. Persis seperti itu yang aku lihat. Wajah seremnya seperti itu. Yang aku lihat dengan dia pakai jarik, kukunya hitam, sama persis kayak itu. Persis. Itu datang ke mimpi. Aku sampai katanya mama tuh, wah gitu. Karena takut. Aku nggak sadar. Saking takutnya. Aku nggak tahu ya maksud nenek ini apa, kenapa bisa seperti itu. Nah, singkat cerita, tahun kemarin Bang, 2024, sekitar waktu maghrib, itu kan aku baru balik ke kerja kelompok, ke tempat teman. Nah, di situ aku melipir. Yang awal pertama di tahun 2022, sebelum ke candi aku neduh di situ. Aku lewat di situ. Nah, di sungai ini, di sungai yang gede ini, itu sungai berantas dari kota-kota lain di Surabaya tuh. Memang di situ kepercayaannya dan banyak mitos, bukan hanya rumor. Orang yang lihat tuh banyak buaya putih di situ. Entah siluman kayak apalah. Katanya. Bukan katanya, itu udah booming banget kalau di daerah situ mah. Udah booming banget sepanjang jalan itu. Nah, maghrib kan? Maghrib banget. Nah, itu aku melipir lewat di sungai. Ini kan sungai, ini jalan. Nah, aku lihat di samping kiri sungai itu ada ular hijau. Itu gede banget. Kepalanya bukan ular, kepala cewek. Itu rambutnya panjang, atasnya ada mahkota. Itu persis yang aku lihat di candi waktu itu. Nah, yang aku lihat di candi kan itu kepalanya ular, bukan manusia. Iya. Tapi yang aku lihat ini manusia. Rambutnya panjang banget. Mahkota, ada mahkota, tetap ada mahkota. Ularnya itu bukan ular yang aku lihat waktu di candi yang kecil itu, tapi itu gede banget. Gede segede-gedenya. Aku pertama nggak sadar. Nah, baru waktu jatuh nih. Lewat nih, udah ya lewat. Tuh ular kayak gitu. Entah aku kayak gimana, aku nggak mau lihat ke arah sana. Karena jalan waktu itu gelap dan berlobang. Aku takut jatuh waktu itu. Udah aku mikir, mungkin ini aku halusinasi atau kayak gimana ya, aku kayak gitu. Udahlah, nggak perlu mikir kayak gitu. Udah. Nah, ini kan mau ke arah jalan satunya nih Bang. Ini kan harus nyebrang jembatan tuh, ngelewatin sungainya. Nah, waktu lewat, yang awalnya tuh banyak motor, tapi pas aku lewat nggak ada motor dan mobil satupun yang lewat. Pas lewat sungai itu nggak ada sama sekali. Dah lewat situ kayak merinding banget ya aku gitu. Angin tuh kayak bus gitu, merinding banget. Baru nyebrang gini ke sungai. Jarak berapa meter, aku jatuh, nggak sadar. Nih. Nah, pas jatuhnya di mana Bang? Yang di tahun yang lalu aku neduh mau arah ke sana. Persis di situ jatuhnya. Itu yang aku aneh. Jatuhnya gimana? Aku ngerasanya nggak kayak gimana-gimana. Tiba-tiba gelap. Hilang kendali, jatuh aku. Terus jatuh. Nah, pas kebetulan di situ aku jatuhnya pas di tempat aku yang neduh. Yang aku awal kali di candi itu. Persis di sana jatuhnya. Itu yang membuat aku aneh. Terus singkat cerita, karena aku nggak sadar, aku sadarnya waktu di rumah sakit. Udah dibahas sama ambulan katanya. Di rumah sakit. Singkat cerita, nenek telepon, nenek di rumah gitu. Lagi di rumah sakit gitu. Iya, gimana kondisinya gitu. Udah nggak apa-apa, aman gitu. Kamu jatuh tadi maghrib kan ya gitu. Iya, maghrib gitu. Nenek tadi tidur maghrib. Nenek mimpi kamu dikejar sama ular. Terus dibawa terbang sama elang, katanya gitu. Katanya nenek aku, elang. Pas aku jatuh, nenek aku tidur, dia
mimpinya kayak gitu. Itu. Tapi ada satu cerita lagi nih Bang. Ini closingan aja ya, penutup. Jadi ceritanya, ini udah aman sih, udah aku jatuh udah. Wah, waktu itu kan nyokap gua sakit demam, nggak sembuh-sembuh. Nah, katanya itu kena barang-barang kayak gitulah. Aku tidur, aku mimpi ada di satu desa yang bener-bener semua orang itu kukunya hitam. Aku masih ingat itu persis yang di nenek-nenek itu tadi. Pakai pakaian Jawa, yang cowok nggak pakai baju, pakai belangkon Jawa. Yang cewek tetap pakai kebaya. Nah, tuh. Udah, aku di situ tuh kayak orang kebingungan di dalam mimpi tuh. Bingung. Jadi nggak pakai alas, aku masih ingat. Kayak di satu desa yang bener-bener jauh dari peradaban orang modern. Tuh. Nah di samping sini aku masih ingat banget tuh. Nah aku kan minta air, aku haus. Pak saya haus Pak. Sumber mata air di mana gitu. Nggak ada yang peduli sama sekali. Lewat aja dia orang-orang tuh. Udah. Di mimpiku aku masih ingat di sebelah kanan. Baru aku ketemu orang baik yang menurut aku baik di sebelah kanan. Itu ada tempat sapi ya, tempat ini kotor banget lah tempatnya. Sapi. Oh Mas, nanti minum aja di situ itu bareng sama sapinya, nggak apa-apa, kita biasanya minum di situ kok. Hah, jorok banget ya, aku kan gitu kan. Aku Bismillah deh Bang, Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum air yang awalnya aku kotor, aku minum ternyata bersih banget. Dan ternyata nggak tahu kenapa ini, atau petunjuk apa kayak gimana, waktu aku bilang Bismillahirrahmanirrahim, sontak yang orang-orang tadi teriak panas. Semuanya panas. Tapi air yang awalnya tadi ngocornya itu butek banget ya, lumpur, itu tiba-tiba bening banget. Dan sapi-sapi yang kurus itu aku masih ingat itu tiba-tiba gemuk dia. Tapi yang anehnya yang orang-orang tadi itu panas kayak gitu. Terus aku dibawa. Jangan sebut itu. Aku dibawa ke satu rumah Jawa, joglo. Aku masih ingat itu di dalam mimpi banget. Itu rumahnya gelap banget Bang. Gelap banget. Aku nggak bisa lihat apapun. Dan aku lihat sebatas apa yang aku lihat kayak di studio nih. Ini gelap. Aku lihat depan masih kelihatan. Sini gelap. Belakang gelap. Nah di depan tuh kayak lorong gini. Aku lihat, astagfirullahaladzim. Aku ada di mana kayak gitu kan. Aku di mimpi tuh kayak gimana, kayak bisa mengendalikan, tapi kayak dibawa ke arah sana tuh kayak gimana gitu, kayak serem banget. Udah kamu duduk sini katanya, tapi pakai bahasa Jawa. Lu gini kon gitu. Sama orang-orang tadi sambil bawa apa sih zaman kerajaan tuh. Udah duduk sini. Nah aku nggak tahu nih aku duduk di mana. Karena gelap banget, entah aku duduk atau ngawang kayak gimana, nggak tahu ya. Udah, setelah itu ada suara dari arah kegelapan. Tole, iya apa tole gitu. Nyari apa toh le gitu. Enggak, aku nggak nyari apa-apa gitu. Aku tadi haus minum gitu. Terus ada satu orang laki ngasih aku bawang merah, bunga melati, sama kembang kantil, dikasih ke aku. Ini bawa aja gitu. Hah, buat apa? Aku nggak tahu ini apa. Gitu. Pas dari arah yang mimpi aku lihat itu, dari arah kegelapan, itu tiba-tiba ada nenek-nenek yang aku antar waktu itu. Oh, yang kukunya. Itu. Dia bawa itu tadi, bunga kantil, melati, sama bawang merah. Ini bawa aja ya. Maaf. Nenek kayak sok kayak maaf aku nggak bisa ngasih banyak. Nenek nggak bisa ngasih banyak. Semoga ini bisa ngebalas waktu lalu yang kamu tolong nenek nganter ke pasar. Dikasih nih Bang. Duh, akhirnya bangun kan dari mimpi. Astagfirullahaladzim. Sontak mama. Kenapa gitu. Enggak apa-apa. Mama masih sakit aku gitu. Iya masih belum enakan.
apa jangan-jangan aku disuruh ngobatin mama dengan cara itu ya? Aku iseng nih bang, potong-potong bawang merah, aku campur sama bunga melati sama beli kembang kantil di situ. Aku kerokin mama pakai itu, aku tambahin minyak, aku kerokin pakai minyak zaitun, aku campur itu. 5 menit atau 10 menit dia minum air putih sembuh. Beneran? Beneran sembuh. Sembuh mama. Yang awalnya udah dibawa ke dokter 1 minggu gak sembuh. Aku kerokin dia pakai itu tadi. Yang oleh-oleh dari nenek itu tadi. Dia sembuh. Nah mungkin aku mikirnya kayak setiap apa yang kita lakukan itu kan pasti ada timbal baliknya gitu ya. Meskipun nenek itu tadi bukan manusia, aku mikirnya kayak gitu. Nah ternyata di alam yang lain pun ketika kita berbuat baik, yang menurut kita baik, itu pasti ada balasannya. Bagaimana kita dengan sesama manusia yang kalau kita baik meskipun manusia itu nggak baik, ya udah biarin. Suatu saat kebaikan itu kelak akan menolong kita. Entah di situasi kita yang kayak gimana. Itu aku ambil pelajarannya dari situ tadi. Itu sih bang. Oke nih, Bang Al. Ini kan awalnya lu tujuan kesana itu apa sih? Mandi doang. Aku main doang. Gak ada niat aneh-aneh. Mandi doang? Iya mandi doang. Kan di rumah bisa. Kan kita kan ini iseng-iseng tau bang. Maksudnya kepercayaan yang di sana tuh bisa bikin awet muda. Katanya Gitu. seperti itu. Katanya seperti itu. Nah, kalau dalam penelitian tuh air terbaik di dunia setelah air Zam-Zam. Dan itu ada penelitiannya. Ada penelitian. Di searching aja. Jangan sampai kayak ini nih yang viral-viral nih yang gua tembus ke Mekah. Enggak lah. Oh, jadi enggak ya? kenapa disebut dengan air terbaik setelah Zam-Zam? Karena itu kan tuh air ngalir langsung dari sumbernya. Dari gunungnya langsung. Dari akar-akar pohon-pohon itu loh yang dimaksud. Kenapa bisa bikin awet muda ya? Aku mikirnya karena tuh air bersih banget. Seger gitu. lah ya. Seger lah. Tuh air biasanya bisa diminum langsung. Rata-rata orang kalau orang kota, kita orang Surabaya ya orang kota. Kalau main ke sana, kita bawa tuh galon besar. Kita buat bisa diminum. Oke. Tapi ada manis-manisnya nggak sih? Enggak lah, kayak mineral. Lah kan kalau air-air gunung kan pasti ada begitu kan katanya. Itu katanya. Iya. Tapi Makanya itu gue juga belum nyobain. Kayak seger aja sih. Oh gitu. Oke nih, Bang Al, lu kan sendirian nih. Kenapa nggak ngajak temen? Temennya waktu itu mau ngajak, cuman ya tiba-tiba nggak bisa. Gitu. Terus kenapa lu berangkat aja? Nah itu yang bikin aku aneh. Kayak aku tuh niat banget ya. Entah kenapa kayak Gabut banget. gabut banget. Kan masih lebaran tuh, ngapain coba? Iya. Masih libur, sekolah juga masih libur waktu itu. Nggak mudik? Nggak punya desa gua. Oh ya kan desanya di situ ya? Oke. Gitu. Nah, ini kan perjalanan dari Surabaya ke Candi itu memakan waktu sekitar 2 jaman lah ya. Itu kalau sepi, apa udah macet juga? Sepi macet kayaknya segitu deh, 2 jam. Tapi masih daerah Jawa Timur juga? Jawa Timur. Boleh dikasih tahu nggak sih tempat itu? Di Mojokerto. Mojokerto. Dari Surabaya ke situ. Kalau motor ya 2 jam lah. 2 jam. Nama candinya apa? Pertirtaan Candi Jolotundo. Pertirtaan Candi Jolotundo. Aku baru dengar nih. Itu dia di bawah kakinya Gunung Penanggungan. Nah, kepercayaan banyak orang katanya banyak orang yang mencari-cari di sana. Mencari? Ya mencari-cari. Maksudnya apa nih? Mencari-cari apa nih? Ya apa yang pengen dia cari gitu dengan niat-niat tertentu. Ya sama kayak di Gunung Arjuno kayak gitulah. Oh, pesugihan maksudnya? Iya bisa dibilang kayak gitu. Itu kan ini Gunung Penanggungan. Nah belakang ini udah Gunung Arjuno dia. Oke, masih satu lereng. Iya, masih satu garisan ini. Iya, satu komplek lah ya. Komplek lah dia. Oke. Nah, ini kan lu mengalami beberapa kejadian yang awalnya tuh lu nggak sangka-sangka ya. Dari awal sampai akhir pun lu juga maksudnya masih ada berkesinambungan sama apa yang lu alami nih. Nah, tapi pas ketika lu mendapatkan hal seperti itu lu nyangka gak sih?
Itu gila banget, itu di luar dugaan aku. Dan aku sampai jatuh ini pun kayak konyol banget, ini Iya, apaan maksudnya sih gitu jatuh kan. pun lu di tempat yang sama ketika lu Iya. neduh. Ketika neduh itu. Maksudnya dari semua cerita ini nyangka gak sih lu maksudnya bisa Iya, kenapa bisa sedetail itu, senyambung itu, kayak gimana gitu, di luar dugaan aku. Kayak ini tolol apa gimana sih gitu. Aneh banget. Gitu loh. Oke. Tapi gue masih kurang paham sama sosok nenek-nenek ini kan. Lu sempet nanya gitu kan sama si pemilik warung itu ketika lu balik lagi datang ke situ dan lagi makan pecel nih. Makan pecel. Nah lu nanya sama penjaga warung itu ibu-ibu. Lu nyebutin nenek-nenek tersebut punya saudara atau enggak, dan dia merasa ketakutan. Iya, itu yang membuat aku aneh sampai sekarang. Nah maksudnya lu siapa sih dia gitu? maksudnya lu mencari tahu gak sih tentang sosok itu siapa? Kenapa dia sampai takut? Nah itu dia. Dan ini kepotong ya. Dan waktu si nenek-nenek tadi ngasih bawang merah, muka kantil sama melati, itu benar-benar cantik banget. Auranya sopan banget. Beda sama yang di mimpi sebelumnya. Auranya bersih, lebih wangi gitu. Beda sama yang aku nganter dia juga. Oke. Tapi lu tahu gak sih si nenek-nenek itu siapa? Ya nggak tahu lah. Maksudnya sempet nyari tahu nggak dari entah itu dari penjaga posnya si candi Aku itu? nggak sempet, aku nanya ke itu doang, ke warung itu doang. Nggak tahu. Gak sempet nanya sama orang lain? Nggak sempet. Tapi yang aku bisa ambil kesimpulan, ya dia tadi gemeteran ngapain coba kan gitu. Iya, padahal lu maksudnya nggak ngejelasin secara spesifik detail, tentang sosok nenek itu. Cuma nenek doang. Soalnya kan nenek-nenek banyak. Ya kan? Dia langsung kayak ketakutan gitu. Maksudnya Gini. apakah nenek-nenek itu maksudnya menjadikan suatu misteri di daerah situ atau tempat situ? Atau kayak gimana? Nah, ya. Ya kita juga masih nggak tahu juga. Kan kita orang gabut, kalau orang Surabaya kita selalu main ke sana. Kayak ibaratnya Jakarta ke puncak lah. Tempat wisata di sini juga banyak. Tapi setelah itu lu setelah ngalamin kejadian-kejadian ini, lu sempet browsing gak sih? Maksudnya lu mencari tahu sosok nenek-nenek itu, mencari tahu tentang sosok si ular mahkota ini dan kakek-kakek. Kalau ular gini Bang, ular selesai kejadian itu aku cerita ke keluarga aku. Oke. Ke si Bibi. Dia kan pernah ke sana juga tuh. Candi itu. Ke candi itu. Oke. Sering malah. Aku loh wingi neng kono iku lho kok iso yo ndelok ular warna hijau. Kaget dia. Aku bilang kemarin ke sana, kok bisa ya? Memang ada ular tadi sana itu. Aku bilang, aku kan iseng ngomong kayak gitu tuh iseng gitu loh, nggak kayak gimana. Terus dia bilang kayak gini. Loh, podo lah anu. Loh, sama dong yang aku lihat gitu, karena waktu itu bibi aku kesana bawa temennya yang bisa lihat gituan. Itu. Oke. Bisa dibilang indigo lah. Indigo. Nah ternyata sama. Karena aku nggak mau kan dibilang kayak lu halusinasi kali, ngarang-ngarang kali. Enggak, ternyata setelah aku konfirmasi dengan orang yang bisa lihat, ternyata apa yang aku lihat tuh beneran. Gitu. Ular. Ijo. Ular. Hijau. Okay. Ada mahkotanya. Dan satu lagi yang bisa dia lihat tuh harimau putih. Tapi gua nggak bisa lihat itu, gua nggak dikasih lihat. Gua lihatnya yang ular hijau itu doang. Oke nih, Bang Al. Ini kan awalnya lu tujuan kesana itu apa sih? Mandi doang. Aku main doang. Nggak ada niat aneh-aneh. Mandi doang. Iya, mandi doang. Kan di rumah bisa. Kan kita kan ini iseng-iseng coba, maksudnya kepercayaan yang di sana tuh bisa bikin awet muda. Katanya gitu. seperti itu. Katanya seperti itu. Nah, kalau dalam penelitian tuh air terbaik di dunia setelah air Zam-Zam. Dan itu ada penelitiannya. Ada di searching aja. Jangan sampai kayak ini nih yang viral-viral nih yang gua tembus ke Mekah. Enggak lah. Oh, jadi enggak ya? Kenapa disebut dengan air terbaik setelah Zam-Zam? Karena itu kan tuh air ngalir langsung dari sumbernya, dari gunungnya langsung.
Oh, Dari akar-akar pohon-pohon itu loh yang dimaksud. Kenapa bisa bikin awet muda ya? Aku mikirnya karena tuh air bersih banget. Seger gitu. lah ya. Seger lah. Tuh air biasanya bisa diminum langsung. Rata-rata orang kalau orang kota, kita orang Surabaya ya orang kota. Kalau main ke sana, kita bawa tuh galon besar. Kita buat bisa diminum. Oke. Tapi ada manis-manisnya nggak sih? Enggak lah, kayak lo mineral. Lah kan kalau air-air gunung kan pasti ada begitu Iya, kan katanya. Itu katanya. Iya. Tapi Makanya itu gue juga kayak- belum nyobain. Kayak seger aja sih. Oh gitu. Oke nih, Bang, lu kan sendirian nih. Hmm. Kenapa nggak ngajak temen? Temennya waktu itu mau ngajak, cuman ya tiba-tiba nggak bisa. Gitu. Terus kenapa lu berangkat aja? Nah itu yang bikin aku aneh. Kayak aku tuh niat banget ya. Entah kenapa kayak Gabut banget. gabut banget. Kan masih lebaran tuh, ngapain coba? Iya. Masih libur, sekolah juga masih libur waktu itu. Nggak mudik. Nggak punya desa gua. Oh ya kan desanya di situ ya. Oke. Gitu. Nah, ini kan perjalanan dari Surabaya ke Candi itu memakan waktu sekitar 2 jam. 2 jaman lah ya. Itu kalau sepi, apa udah macet juga? Sepi macet kayaknya segitu deh, 2 jam. Tapi masih daerah Jawa Timur juga. Jawa Timur. Boleh dikasih tahu nggak sih tempat itu? Di Mojokerto. Mojokerto. Dari Surabaya ke situ. Kalau motor ya 2 jam lah. 2 jam. Nama candinya apa? Pertirtaan Candi Jolotundo. Pertirtaan Candi Candi Jolotundo. Aku baru dengar nih. Itu dia di bawah kakinya Gunung Penanggungan. Nah, kepercayaan banyak orang katanya banyak orang yang mencari-cari di sana. Cari. Ya mencari-cari. Maksudnya apa nih? Mencari-cari apa nih? Ya apa yang pengen dia cari gitu dengan niat-niat tertentu. Ya sama kayak di Gunung Arjuno kayak gitulah. Oh, pesugihan maksudnya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Itu kan ini Gunung Penanggungan. Nah belakang ini udah Gunung Arjuno dia. Oke, masih satu lereng. Iya, ya katanya. masih satu garisan ini. Iya, satu komplek lah ya. Komplek lah dia. Oke. Nah, ini kan lu mengalami beberapa kejadian yang awalnya tuh lu nggak sangka-sangka ya. Dari awal sampai akhir pun lu juga maksudnya masih ada berkesinambungan sama apa yang lu alami nih. Nah, tapi pas ketika lu mendapatkan hal seperti itu, lu nyangka gak sih? Itu gila banget, itu di luar dugaan aku. Dan aku sampai jatuh ini pun kayak konyol banget, ini Iya, apaan maksudnya sih gitu jatuh kan. pun lu di tempat yang sama ketika lu Iya. neduh. Ketika neduh itu. Maksudnya dari semua cerita ini nyangka gak sih lu maksudnya bisa? Iya kenapa bisa sedetail itu, senyambung itu, kayak gimana gitu, di luar dugaan aku. Kayak ini tolol apa gimana sih gitu. Aneh banget gitu loh. Oke. Tapi gue masih kurang paham sama sosok nenek-nenek ini kan. Lu sempet nanya gitu kan sama si pemilik warung itu ketika lu balik lagi datang ke situ dan lagi makan pecel nih. Makan pecel. Nah lu nanya sama penjaga warung itu ibu-ibu. Lu nyebutin nenek-nenek tersebut punya saudara atau enggak, dan dia merasa ketakutan. Iya, itu yang membuat aku aneh sampai sekarang. Nah maksudnya lu Siapa sih dia gitu? maksudnya lu mencari tahu gak sih tentang sosok itu siapa? Kenapa dia sampai takut? Nah itu dia. Dan ini kepotong ya. Dan waktu si nenek-nenek tadi ngasih bawang merah, muka kantil sama melati, itu bener-bener cantik banget. Auranya sopan banget. Beda sama yang di mimpi sebelumnya. Auranya bersih, lebih wangi gitu. Beda sama yang aku nganter dia juga. Oke. Tapi lu tahu gak sih si nenek-nenek itu siapa? Ya nggak tahu lah. Maksudnya sempet nyari tahu nggak dari entah itu dari penjaga posnya si candi Aku itu? nggak sempet, aku nanya ke itu doang, ke Warung itu itu doang. Nggak tahu. Gak sempet nanya sama orang lain. Nggak sempet. Tapi yang aku bisa ambil kesimpulan, ya dia tadi gemeteran ngapain coba kan gitu. Iya, padahal lu maksudnya nggak menjelasin secara spesifik detail, tentang sosok kejadian nenek itu. Cuma nenek doang. Soalnya kan nenek-nenek banyak. Ya Dia kan? langsung kayak ketakutan gitu. Maksudnya Gini-gini. apakah nenek-nenek itu maksudnya menjadikan suatu misteri di Daerah situ atau tempat situ? atau kayak gimana? Nah, ya. Ya kita juga masih nggak tahu juga.
Kan kita orang gabut, kalau orang Surabaya kita selalu main ke sana. Kayak ibaratnya Jakarta ke puncak lah. Tempat wisata di sini juga banyak. Tapi setelah itu lu setelah ngalamin kejadian-kejadian ini, lu sempet nge-browsing gak sih? Maksudnya lu mencari tahu sosok nenek-nenek itu, mencari tahu tentang sosok si ular mahkota ini dan Kalau kakek-kakek. ular gini Bang, ular. Usai kejadian itu aku cerita ke keluarga aku. Oke. Ke si Bibi. Dia kan pernah ke sana juga tuh. Candi itu. Ke candi itu. Oke. Sering malah. Aku loh wingi neng kono iku lho kok iso yo ndelok ular warna ijo. Kaget dia. Aku bilang aku loh kemarin ke sana, kok bisa ya? Memang ada ular tadi sana itu. Aku bilang, aku kan iseng ngomong kayak gitu tuh iseng gitu loh, nggak kayak gimana. Terus dia bilang kayak gini. Loh, podo laan ngono. Loh, sama dong yang aku lihat gitu karena waktu itu bibi aku kesana bawa temennya yang bisa lihat gituan. Itu. Oke. Bisa dibilang indigo lah. Indigo. Nah, ternyata sama. Karena aku nggak mau kan dibilang kayak lu halusinasi kali, ngarang-ngarang kali. Enggak, ternyata setelah aku konfirmasi dengan orang yang bisa lihat, ternyata apa yang aku lihat tuh beneran. Gitu. Ular hijau. Ular Hijau. Okay. Ada mahkotanya. Dan satu lagi yang bisa dia lihat tuh harimau putih. Tapi gua nggak bisa lihat itu, gua nggak dikasih lihat. Gua lihatnya yang ular hijau itu doang. Bang Al, mungkin gue pertanyaan terakhir ya Bang Al. Lo kan sempet antar nenek itu ke pasar. Yang tadi yang kata lo 30 sampai 45 menit. Dan lu ngerasa cuma 10 menit. Nah pada saat lu ngantar nenek-nenek itu, ada orang lain gak sih? Maksudnya, gak ada. Itu yang aku aneh. Maksudnya, yang kan lu nyampe pasar katanya lu ngobrol sendiri. Enggak, maksudnya sepanjang jalan itu yang diarahin sama nenek, nggak ketemu orang sama sekali dan jalannya tuh rusak banget, batu-batuan kanan kiri parit. Pas sampai pasar rame kan? Rame, udah. Nyampe tempat parkiran rame kan? Udah rame, bener-bener rame, udah kayak pasar gimana sih? Iya, maksudnya nggak ada yang negor. Maksudnya kalau lu bener-bener sendiri dari si pihak parkir itu, kenapa ngomong sendiri? Karena mungkin bisa seperti itu. Kenapa pas ketika ngasih uang baru? Itu ya, dan itu aku lihat uang kan. Aku kan ngasih uang 50. Nah, uangnya dari dompet aku sendiri aku keluarin. Nah, yang orang lain lihat, itu aku ngeluarin daun kering. Tapi pas aku itu cek, duit. Iya, itu duit. Pas aku cek ke Surabaya tuh duit ada 50 masihan. Oh, berarti dibalikin lagi? Ya enggak, gua nggak tahu kan. Enggak, maksudnya kalau lu kan ngasih nih, dan si penerima itu merasanya daun. Nenek tadi kan yang nerima. Oh. Yang nerima tadi kan nenek. Yeah. Nah, ini aku kasih duit ya 50. Dia terima. Nah, tapi yang dilihat sama orang lain, itu aku ngasih, ngomong sendiri, ngeluarin daun kering. Aku giniin, ternyata jatuh daunnya. Nah, pas aku cek ke Surabaya, itu duit 50 masih ada di sini ternyata. Padahal aku merasa udah aku keluarin ke nenek-nenek itu tadi. Gitu. Itu yang membuat aneh dari situ. Bisa begitu ya, duit bisa berubah daun ya. Kalau daun bisa berubah duit gak sih? Nggak tahu gua. Kali pesugihan. Oke nih Bang Al, sekali lagi terima kasih nih sudah mau hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman nih ketika ini perjalanan jatuhnya ya ke tempat suatu wisata yang ada di daerah Mojokerto. Oke, Bang Al, sebelum mengakhiri cerita pada malam kali ini punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada di rumah. Kalau pesan-pesan gimana ya? Percaya aja kalau setiap kebaikan yang pernah kita lakukan, bahkan yang aku petik dari pelajaran ini tuh, bahkan aku ketika berbuat baik ke tanda kutip beda alam, itu ternyata ada timbal baliknya gitu. Bagaimana dengan kebaikan kita kepada sesama manusia gitu, itu pasti jauh lebih ada kebaikan yang bakal kembali ke diri kita. Tuh, jadi intinya tetap berbuat baik meskipun dijelekin sama siapapun, tapi kalau niat kita baik, ya insya Allah kebaikan itu bakal kembali lagi ke diri kita. Oke, ada lagi? Cukup.
Oke, mungkin itu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.